Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Denny dalam tutorial membuat gambar dengan perangkat lunak pengolah grafis. Langkah awal, kita selalu pelajari peta konsep, di mana peta konsep ini adalah suatu cara atau strategi untuk menyajikan informasi dalam bentuk konsep-konsep yang saling terhubung dalam suatu rangkaian pembelajaran. Nah, ini peta konsep ya. Perhatikan peta konsep dengan baik. Kita berada pada ini yang paling bawah, yaitu membuat gambar dengan perangkat lunak pengolah grafis, dimana pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagian-bagian perangkat lunak pengolah grafis. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu membuat gambar dengan perangkat lunak pengolah grafis. Di sini dasar-dasarnya yaitu membuat objek bidang, garis, dan teks dasar. Yang pertama itu membuat kotak, persegi panjang, dan kubus. Dan yang kedua membuat lingkaran dan elips. Yang tiga membuat poligon, kemudian spiral dan graph paper. Yang keempat membuat garis menggunakan freehand tool. Dan yang kelima membuat garis menggunakan Bezier tool. Terus yang keenam adalah latihan membuat teks ya. Berikutnya adalah materinya adalah mengedit objek dasar. Ini saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah menggeser objek ya, kemudian yang kedua memperbesar dan memperkecil ukuran objek, yang ketiga rotasi atau memutar objek, yang keempat skewing objek, yang kelima memberi warna fill dan outline pada objek. Itu. Jadi nanti kita akan belajar ini ya, konsepnya ada 3 bagian, yaitu membuat objek ini keseluruhan ini, dasar-dasarnya supaya Anda nanti bisa mengembangkan. Kalau pengen berkembang itu tahu dasar-dasarnya terlebih dahulu, jangan tergesa-gesa untuk membuat suatu objek. Dan yang bagian yang kedua mengedit ya, itu setelah mengedit kita baru membuat logo sederhana. Yang pertama dalam perancangan logo, yaitu pertama kita membuat coretan-coretan yang berisi ide murni atau ide kasar kita ya, kita coret-coret dulu di sebuah kertas ya, kita sketch. Kemudian ide tentang logo perusahaan ini saya contohkan nanti, namanya Rega, yang mempunyai ciri elegan dan dinamis ya, walaupun sederhana. Dan jenis huruf yang akan kita gunakan yaitu Allwing, kemudian Bit, Mitsubishi, dan Copper Black ya. Ini tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan ke jenis font yang lain. Pembuatan logonya nanti kurang lebihnya bentuknya seperti ini ya. Di sini nanti ada materi pengembangan. Ya, pembuatan logonya kita mulai. Ya, ini saya buka Corel. Kita masih menggunakan Corel Draw Portable tahun 2020 ya. Ini yang sudah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya ya. Ini saya buka terlebih dahulu. Ya, ini untuk membuat project awal kita klik new document ya, kita klik new document. Nah, di sini sudah saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya ya. Kita pilih yang CMYK dan ini kita biarkan A4 ya. Ini fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan. Ini saya biarkan cm. Ini dpi nya saya maksimalkan 300. Ini jangan lupa diganti ke Adobe RGB ya, kalau Anda sudah menginstal Photoshop sudah ada. Dan kita klik OK untuk melanjutkan. Ya, ini sudah ya, kita sudah memiliki lembar kerja baru. Latihan pertama kita yaitu membuat objek bidang, yaitu kotak ya. Kotak ini bisa persegi ataupun kubus ya. Caranya tinggal kita klik rectangle tool yang ada di toolbox di sebelah sini, kita klik ya sekali ya, kita klik sekali, kemudian kita arahkan dulu ke tempatnya kita pengen buat di mana, kemudian klik tahan, kemudian baru digeser
Ya, di sini sebelum dilepas klik tahannya, Anda mau pengen membuat ukuran berapa ya, disesuaikan terlebih dahulu. Kalau sudah selesai baru dilepas ya. Ini objek ini kalau klik tahan ya, klik tahan itu nanti tidak stabil, di mana X dan Y nya ini ya, ini ukurannya bisa berbeda, tidak bisa sama persis. Untuk membuat sama persis nanti jadinya persegi, jadinya kubus atau kotak ya. Ini ada caranya, yaitu kita tekan tombol CTRL pada keyboard, kemudian baru klik tahan, kemudian geser. Ini saya demokan ya. Ini saya klik rectangle tool ya, kemudian tangan kiri saya menekan CTRL ya, sedangkan tangan kanan nanti klik tahan kemudian geser. Dan coba Anda perhatikan, nanti hasilnya akan beda. Ya, ini ya, bisa dilihat nanti hasilnya jadi kotak, yaitu ukurannya sama ya. Ini lebar sama tingginya ini sama persis ya, gitu ya. Jadi kita ada tombol tambahan, yaitu tombol CTRL ditahan ya, kemudian baru membuat objek ya, itu nanti hasilnya bisa ukurannya sama ya. Kalau Anda pengen lebar sama tingginya beda ya, berarti tidak usah pakai CTRL atau kontrol itu. Yang berikutnya adalah kita akan membuat lingkaran ya, dan elips ya. Ini kita hapus. Kalau pengen menghapus, kita pilih pick tool. Pick tool ini untuk memilih objek, kita klik ya, kita delete, dan ini juga kita klik kemudian delete ya. Untuk membuat lingkaran atau elips itu sama, yaitu menggunakan ellipse tool. Ini langkah pertama, kita tidak menggunakan CTRL ya, maka ini bebas, lebar tingginya masih sesuai dengan yang Anda inginkan ya. Kemudian cara yang kedua, kita menggunakan tombol CTRL, kita tahan CTRL tangan kiri, kemudian kita klik tahan, geser, kita drag ya, kita demokan. Ya itu yang pakai CTRL atau kontrol. Kemudian hasilnya ini pun juga sama ya, jadi kotak ya, hanya persis. Kita hapus. Ini kita klik back tool ya, sering-sering klik back tool ini untuk memilih objek. Dan yang berikutnya adalah membuat poligon, spiral, dan grab paper ya. Ini letaknya di mana? Yang pertama poligon ya, poligon letaknya di sini. Nah, di sini ada panah pojok ya, pojok kanan ini bisa diklik, nanti dia akan mengeluarkan menu tersembunyi ya. Kalau ini kebetulan gambarnya poligon ya, kemudian kalau yang ini ellipse tadi, sebetulnya ini bisa untuk mengeluarkan objek yang tersembunyi. Coba kita klik dulu ya. Di sini kita bisa pilih ya, ini pojoknya kita klik ya. Beda dengan kita klik yang ini. Kalau kita klik poligonnya ya berarti langsung kita tertuju pada pilihan poligon. Tapi kalau kepengen objek yang lain, kita klik panah ke bawah ini, yang kanan bawah, kemudian kita pilih yang ada menu tersembunyinya sudah keluar. Yang pertama kita pilih poligon ya, ini nah, di sini poligon ya. Kemudian ini titiknya ada 5 ya. Kalau Anda pengen titiknya ditambahi ya berarti ke sini, ini tinggal diklik ya. Nah, ini nah titiknya berapa? Ini 8 ya, ini tips ya. Dan kalau pengen coba yang berikutnya adalah spiral, maka kita klik panah bawah ini, kemudian kita klik yang spiral ya, ini kita klik dan klik tahan ya. Jadi dipilih dulu, kemudian baru diarahkan, diklik tahan, baru digeser, terus dilepas kalau sudah keluar. Terus berikutnya yang ketiga kita coba adalah ini grab paper ya, untuk membuat kotak-kotak seperti tabel ya, ini seperti tabel. Nah, ini sudah jadi ya. Tuh, kemudian di sini sudah tidak seperti gambar awal. Jadi nanti Anda tidak boleh bingung ketika mau mencari poligon atau spiral ya, tepatnya di sini. Karena ini adalah gambar terakhir yang kita klik ya. Misalkan tadi grab paper ya, makanya ya gambar terakhir yang keluar adalah grab paper. Coba misalkan kita klik poligon, maka nanti gambar yang terakhir muncul di sini adalah yang poligon. Itu ya. Dan kita coba hapus. Nih. Ya.
Yang berikutnya kita akan membuat garis menggunakan freehand tool ya. Freehand tool ya letaknya di sini ya, kita klik panah ke bawah ini juga sama akan mengeluarkan menu yang atas atau langsung freehand tool, sama konsepnya dengan yang polygon tadi ya. Terakhir yang diklik, nah maka yang akan muncul ikonnya di sini. Kita klik freehand tool. Nah, freehand tool ini kita menggambar bebas ya, buat garis dengan menggambar bebas. Ini, nah ini saya bebas ya, seperti ini. Ini bebas ya, sesuai dengan keinginan kita. Seperti Anda membuat tanda tangan misalkan. Nah, seperti ini ya. Ini bebas menggunakan freehand tool ya. Cukup mudah ya. Nah, ini beda lagi dengan yang kedua, yaitu membuat garis menggunakan bezier tool. Ya, ini kita hapus. Kita klik pick tool, hapus. Nah, kalau kita yang berikutnya menggunakan bezier ya. Itu yang ini ya, panah ke bawahnya diklik, kemudian pilih yang bezier. Kalau di sini kita tidak klik tahan, tapi kita klik satu kali. Misalkan awalnya di sini, kita klik satu kali, nanti akan muncul titik. Nah, misalkan kemudian yang kedua adalah titiknya sebelah sini. Nah, ini titik ketiga yaitu di sini. Nah, ini, terus kita hubungkan, kita klik lagi di sini. Nah, ini maka sudah jadi. Ya, objeknya sudah jadi, kita menggunakan bezier tool. Nah, bagian mana yang penting, bezier tool atau freehand tool ya? Ini menyesuaikan kebutuhan ya. Kalau Anda pengen bebas yang menggunakan freehand, kalau pengen objeknya sudah pasti titiknya di situ ya berarti menggunakan yang bezier itu ya. Dan membuat teks ya, ini saya hapus. Membuat teks cukup mudah. Ini teks ya, di sini text tool, kita klik ya, text tool, kemudian kita letakkan di mana, tinggal kita klik ya, misalkan kita tulis dan ya. Nah, ini kemudian kalau sudah selesai jangan lupa diklik tool ya. Dan ini kalau pengen diperbesar kita bisa menggunakan manual ini yang ada di sini di 24 ya, kita lebarkan seperti ini ya. Atau Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan dengan menggunakan ujung sini ya. Tuh. Dan untuk mengganti font ini ya, ini langkahnya kita geser, kita zoom ini, kita geser sini biar nanti ini kelihatan di sini. Karena ini kalau sudah diklik ke bawah dan nanti bisa nutupi ya, supaya tidak tertutupi, objeknya kita letakkan di sebelah kiri, kemudian kita pilih nah ini font-font yang kita inginkan ya, seperti ini ya. Itu demonya seperti itu. Nah, itu dari materi tadi, yaitu membuat objek bidang garis dan teks dasar ya. Kalau Anda pengen membuat teksnya ya bentuk paragraf ya, berarti kita coba yang lain, yaitu ini, kita klik nah, kemudian kita drag ini ya, maka ini bentuknya paragraf. Paragraf itu maksudnya tulisannya yang banyak ya, itu caranya di drag ya, tidak diklik, beda. Jadi saya ulangi lagi, ini saya klik di sini satu kali, itu kita kalau ngetik bebas ya. Dan kalau pengen buat paragraf, klik tahan, drag, keluar kotak, kita baru ketik suatu paragraf. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah teks tunggal, kemudian ini teks paragraf ya, tahu bedanya. Nah, ini udah kita hapus. Nah, kalau pengen hapus semua, di drag ini, kita pilih semua, dan delete ya, udah. Terus latihan berikutnya yaitu kita coba untuk mengedit objek ya. Ini sangat dasar sekali yang ya, kita keluarkan satu objek yaitu jangka lingkaran ya. Ini kita keluarkan dulu. Nah, di sini kalau ada kotak hitam ini namanya node ya, node tulisannya ya. Kemudian ada lagi tanda silang ini. Ya, ini beda fungsinya ya. Kalau ini adalah untuk meresize atau mungkin nanti untuk memindah nanti ke tingkat lanjutnya, ini untuk mengubah ya. Ini sementara saya ajari untuk merubah ukuran dulu. Kemudian di sini ada tanda silang. Kalau Anda pengen memindah, itu yang diarahkan ke tanda silang ini untuk mempermudah memindah gambar. Ya, kalau Anda nanti letakkan di sini, nanti lihat pointernya. Ya, pointernya beda dengan yang di sini. Nah, untuk lebih tepatnya kita pilih pick tool dulu. Yang kita pilih pick tool untuk memindah.
kita letakkan ya paling tidak ini tengah ya, kemudian klik tahan baru geser seperti ini. Nah ini namanya memindah ya. Kalau Anda tidak ngeklik ini, misalkan tadi lingkaran ini, ya berarti mengarahkannya ke sini, klik tahan geser ya. Kalau kepengen di area bebas ya berarti pilih pick tool gitu ya. Itu cara menggeser objek atau memindah objek. Kemudian memperbesar dan memperkecil ukuran objek. Nah ini kita ajari kalau pengen gambarnya stabil ukurannya, maka kita pilih yang pojok ya. Kita pilih pojok, maka gambarnya akan stabil. Kita akan mendapatkan gambar yang ukuran sama, perkaliannya 2x2, 3x3 dan seterusnya ya. Kalau Anda menggunakan tepi kiri atau kanan, nanti bentuknya bisa seperti ini. Ini sudah pernah saya demokan di pertemuan sebelumnya ya. Ini tidak stabil ya, menyesuaikan dengan kebutuhan juga ya. Misalkan pengen tinggi atau pengen lebar, terlalu lebar atau seperti ini, kita pakai yang tepi ya. Ini juga menyesuaikan, bukan terus pojok bagus, itu tidak, tapi kebutuhannya apa ya, pengen stabil atau tidak. Pengen stabil ya pakai pojok ya, kalau pengen enggak ya tetap pilih yang tepi. Itu cara memperbesar dan memperkecil ukuran objek. Kemudian yang berikutnya adalah rotasi atau memutar objek ya. Ini saya ganti objeknya supaya lebih jelas. Ini saya pakai rectangle seperti ini. Memutar objek, kita pilih pick tool, caranya diklik 2 kali ya. Ini ya, klik ya. Kalau sudah ada node-nya tinggal klik sekali lagi. Intinya ngekliknya itu 2 kali. Klik 1 itu untuk mengeluarkan node, kemudian yang klik kedua dia akan mengeluarkan ini untuk rotasi ini ya. Ya, kemudian rotasi ini kita pilih yang pojok, khusus rotasi pojok ya. Kita letakkan sini, gambarnya simbolnya sudah beda, kemudian kita klik tahan, kita geser. Ya, itu manual ya, menyesuaikan kebutuhan Anda. Kemudian kita lihat, kita punya cara yang berikutnya menggunakan ini fasilitas ketepatan, yaitu misalkan 90 ya, 90 derajat ya. Ini pilih 90 derajat di enter. Nah, seperti ini. Misalkan ini 45 derajat ya, 45. Tapi kalau manual ya berarti pakai yang pojok sini, klik tahan kemudian geser ya. Itu cara memutar atau rotasi objek. Kemudian yang berikutnya adalah skewing objek ya. Skewing objek ini sama kurang lebihnya sama caranya dengan memutar tadi. Kita klik 2 kali, 1, 2, dan yang dipilih bukan pojok tapi adalah ini. Nah ini untuk skewing, kita pilih yang atas bawah atau kiri kanan ini. Ini misalkan atas dulu ya. Ya kita klik tahan, kita geser skewing. Ya kalau Anda kurang begitu mengena apa yang saya maksudkan, ini akan saya rubah dulu ke yang ini spiral. Saya keluarkan spiral. Ya kemudian saya klik lagi. Ini saya klik pick tool. Saya klik lagi, keluar ininya. Nah ini. Ya ini untuk memiringkan gitu loh. Kita sudah punya objek baru yang lain gitu ya. Itu namanya skewing objek. Berikutnya kita akan coba latihan memberi warna, fill dan outline pada objek ya. Ini sudah pernah kita bahas juga, tapi saya ulang lagi di sini. Jadi kita misalkan keluarkan objek persegi ini ya. Cara membeli warnanya, kita menuju ke ini ya, apa ini, palet ya, palet warna ini. Misalkan kita pilih kasih warna merah ya. Di sini sebetulnya kalau ini di pick tool, nah warnanya itu ada 2, yaitu merah dan hitam ya. Ini ya, ini misalkan kita tebalkan ini garisnya, kita klik ini dan kita pilih ya, maka ini terlihat jelas ya bahwa kalau Anda klik warna merah ini ternyata yang diberi warna hanya objeknya, garisnya masih tetap defaultnya hitam. Nah untuk berikutnya ini misalkan tidak pengen ada warnanya ya, kita klik kanan. Jadi untuk klik kiri itu untuk mengeluarkan warna, kemudian klik kanan untuk mengeluarkan warna pada garis ya. Klik untuk mengeluarkan warna pada objek, klik kanan untuk mengeluarkan warna pada tepi ya, atau garis objek ya. Kemudian kita demokan. Kalau tidak ada pengen warnanya ya kita pilih yang atas ini ya, kita klik kanan dan nanti hilang warnanya. Kalau pengen warnanya yang lain misalkan biru ya, kita klik warna biru ini sudah ya.
Dan kalau pengen tidak ada atau mungkin warnanya sama dengan merah, ya kita klik kanan warna merah gitu ya. Udah, jadi cara memberi warna fill dan outline objek adalah seperti itu tuh. Nah, itu materinya yang bagian kedua ini ya. Kita kembali ke sini, ini saya hapus ya, kita menuju ke sini lagi. Kita akan latihan berikutnya adalah membuat logo sederhana ya. Ini kita biarkan seperti ini biar berkelanjutan. Yang pertama yaitu kita buat lingkaran ya, logo yang sudah kita tampilkan tadi ya. Ini kita klik lingkaran ya. Di sini ukurannya kita tentukan misalkan 10, kemudian lebarnya juga 10 biar lingkaran penuh. Nah, seperti ini. Klik tool, kita letakkan di sini. Nah, ini kemudian kita atur garis tepinya. Garis tepinya misalkan 8 ya, biar lebih jelas. Kemudian yang kedua kita keluarkan teks ya, kita ke sembarang tempat satu, kita ketik R tadi Rega ya, R char, dan kita klik tool. Nah, di sini kita lebarkan ya ini. Terus fontnya kita pilih. Nah, ini jadi kita arahkan kemana ya, tadi namanya Arwing, kita ketik Arwing. Nih, kalau di tempat Anda Arwing tidak ada ya boleh dimodifikasi pakai font yang lain ya. Ini kebetulan contoh dari saya Arwing ya. Kemudian ini kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan juga. Nah, ini misalkan sudah jadi seperti ini, kita akan letakkan R ini di tengah-tengah ya, tengah-tengah antara lingkaran ini ya. Caranya bagaimana? Nah, kalau kita mengira-ngira juga bisa tapi kurang tepat, misalkan kayak gini ya, ini menurut kita ya, tapi ukuran komputer belum tentu ini tengah-tengah persis ya. Biar lebih jelas ini saya letakkan di tepi sini biar ada perbedaannya ya. Kita gunakan shift, kita demokan R, kita klik, kemudian tekan shift, tahan, kemudian kita klik yang lingkaran. Nah, ini kita cek dulu ini sudah maksudnya itu gini, kita pilih dua objek secara bersamaan ya, R dengan lingkaran ya. Kalau sudah berhasil biasanya R-nya ada node-nya, lingkarannya ada node-nya, berarti ini sudah jadi satu. Kemudian kalau sudah kita klik objek ya, kita nih alik and distribute ya. Di sini kita pilih yang alik center horizontally dan alik center vertically ya. Kita klik yang horizontally terlebih dahulu ya, biar lebih jelas. Ini saya geser sedikit. Nah, kita geser ya, ini biar nanti ada efeknya kelihatan langsung. Nah, ini belum kelihatan ya Mas, saya kecilkan aja. Ini saya geser ke sana. Nah, ini objek, alik and distribute, kemudian horizontal. Perhatikan dua objek itu. Nah, ini sudah di tengah. Tapi ini baru yang ini tadi, baru yang horizontal, yang vertikal belum. Jadi tengah itu tengah horizontal dan tengah vertikal gitu ya. Ini yang horizontal tadi sudah, kemudian yang berikutnya vertikal. Nah, ini sudah di tengah-tengah. Huruf R ini sudah di tengah-tengah antara lingkaran ini ya. Kalau Anda kurang yakin ya, ini mungkin karena pengaruh fontnya ya. Nah, ini misalkan saya letakkan di sini dulu, saya pakai objek ini aja ya. Kalau Anda kurang yakin, nah, ini kita buat objek, klik tool, persegi ini akan saya letakkan di tengah-tengah antara vertikal dan horizontal. Saya tekan shift, tahan, kemudian kita klik lingkaran ya, kemudian klik objek. Nah, ini tidak kelihatan, kita geser lagi biar kelihatan. Nah, ini ya objek, alik and distribute, kemudian yang horizontal lebih dahulu ya, klik. Nah, kemudian yang berikutnya alik and distribute vertikali. Nah, ini sudah tengah-tengah ya. Jadi sudah yakin ya kalau bahwa ini sudah di tengah-tengah horizontal dan vertikal. Nah, ini kenapa kok kurang yakin? Karena bentuk fontnya adalah R-nya ini dia ini. Jadi kesatuan yang dihitung adalah kotak ini. Ini satu kotak ini tengah. Ya, ini kita hapus. Ini kotak ya. Jadi Anda menghitungnya bukannya
R-nya, terus ini jadi center, terus tepinya hanya ini, enggak, tepinya ada yang pojok sini juga gitu ya. Kita ulangi lagi, R kita klik, tahan shift, kita klik lingkaran ya. Kalau sudah, objek, klik and distribute horizontal, yang kedua adalah yang vertikal. Nah, ini sudah jadi, objeknya sudah jadi satu. Terus yang berikutnya kita buat satu objek kotak yang rectangle tool, kita buat kotak ini seperti ini. Nah, ini misalkan kita pilihkan 10, kemudian yang ini 5, terus kemudian ini kita jadikan sama dengan tadi 8. Terus saya ajari lagi trik ya. Di sini ujungnya akan kita buat variasi ya. Kita pakai ini corner radius ya. Kita klik ya, misalkan ini 0,5, hasilnya segini ya. Kita tambah lagi misalkan 1 ya, itu jadinya kayak gini. Jadi ujungnya nanti ini otomatis akan bengong ya. Tuh ya. Kalau sudah, kita pick tool ya, kita pilih ini, terus kita gabungkan lingkaran dengan persegi ini ya. Sama caranya menggunakan shift ya. Ya, kalau yang ini bebas ya, lingkaran dulu, shift, tahan, kemudian baru kotak ya. Kemudian kita klik ya, ini shaping ya, ini materi yang lampau juga yang sudah pernah saya buat tutorial, yaitu di objek ya. Kemudian ada shaping. Nah, shaping ada wheel, trim, ini sesuai dengan gambar kecilnya atau ikonnya ini. Kalau nanti ini gabungnya ini. Kemudian trim itu dia akan memotong ya. Intersect ini juga akan memotong. Simplify sesuai dengan gambar, bisa kita coba satu-satu nanti ya. Ini supaya lebih jelas, ini gambarnya saya geser dulu. Nah, ini kotak sama ini nanti akan bergabung ya. Kemudian objeknya ini akan kena shaping namanya wheel ya. Jadi nanti bagian ininya dia akan bergabung ya. Coba kita klik wheel dia. Nah, maksudnya seperti ini gitu ya. Sudah jelas ya Anda ya, ini bergabung. Berikutnya ini sudah menjadi objek baru. Objek baru ini di sini tidak ada ya, di sini tidak ada. Kita harus membuat sendiri, yaitu menggunakan shaping. Kalau sudah, berikutnya kita kasih tambahan tulisan ya. Nah, ini namanya Rega, saya perbesar, kemudian fontnya saya rubah ya. Nah, ini kita pakai Army. Oh maaf, bukan Army tadi ya, Bits. Nah, ini Bits Sumisi yang ini. Nah, ini betulnya tadi sudah saya cek, sudah bagus. Saya suka yang ini, maka saya pilih yang ini. Nah, ini segini kan ya. Kalau ukurannya saya ini 145 ya. Anda juga bisa menyesuaikan. Kemudian yang berikutnya kita perbesar, kita zoom. Untuk zoom, hati-hati mau zoom di mana, kita letakkan di situ, kemudian kita baru scroll ya. Scroll kita pakai cara yang lebih cepat, tidak pakai yang zoom ini ya. Kita biasakan menggunakan scroll. Tapi kalau Anda pengen pojok sini ya, berarti diarahkan ke sini, baru di zoom ya. Scrollnya dia ke ataskan, scroll roda pada mouse yang tengah-tengah itu ya. Kalau pengen di sebelah sini ya, berarti sebelah sini yang di scroll ini. Dah, kemudian kita tambahin lagi tulisannya, kita klik text tool. Nah, ini .org ya, kita klik tool. Ini juga kita geser dulu, kita letakkan di sini. Nah, ini fontnya kita ganti yang misalkan Cooperback. Nah, ini ya, ini kita letakkan di pojok sini ya, seperti ini jadinya ya. Nah, kalau sudah, kita beri warna ya. Ya, misalkan yang ini dulu, objeknya ini dulu. Kalau yang ini tadi ukuran fontnya 24 ya, 25 lah kita bulatkan. Ini kita klik. Nah, 25 kita letakkan di sini. Terus kita klik ya, kita beri warna objek kita
Yang pertama kita beri warna garisnya dulu. Misalkan kita tadi demonya ungu ya, kita klik kanan ungu ya. Kemudian objeknya kita pilih yang ini, powder blue. Nah ini. Nah kalau sudah dikasih ini, huruf R nya hilang ya, bisa undo dulu supaya Anda tahu perbedaannya. Guys, ini warnanya putih. Kemudian objek ini akan kita kasih warna ya, warna yang pertama garis, klik kanan warna ungu yaitu ini electric blue. Kemudian klik kirinya untuk objek yaitu powder blue. Nah, ini kalau sudah, nah objek ini ternyata berada pada depan huruf R ya. Untuk itu kita kenalkan dengan layer. Layer itu susunan urutan ya. Ternyata yang paling belakang adalah huruf R, depannya adalah objek, kemudian EGA ini terus titik ORG ya. Untuk membaliknya tidak usah bingung, huruf R nya hilang, tinggal kita order yaitu objek, kemudian order ya, kita letakkan di paling belakang ya. Kita bisa pilih back one atau yang ini, misalkan satu dulu ya, back one. Nah maka huruf R nya muncul. Jadi ini nanti dipelajari sendiri tentang order ya. Order ini ada to front of page ya, kemudian ada to back of page, to front of layer, to page. Nah ini untuk menentukan posisi letak ya, objeknya itu ada di posisi sebelah mana, itu menggunakan ini ya. Itu ini sudah jadi. Kemudian ini kita coba memberi warna huruf R ini ya. Huruf R ini akan kita kasih warna biru muda misalkan ya, kita klik ini aja. Kemudian tepinya kita kasih putih. Nah, untuk membuat putih ini kita klik kanan warna putih ya. Nah di sini kurang tebal ya. Kalau kita pengen tebalkan seperti objek ini, maka ini saya ajari, kita rubah R ini bukan teks, nanti kita matikan jadi curve ya. Objeknya kita matikan jadi curve ya. Jadi klik objek ya, R nya diklik, ini kan teks nih, tidak bisa dirubah nih tepinya putih ini loh, nggak mau diperbesar, ini harus dirubah jadi curve dulu. Makanya R diklik satu kali, warnotnya kita klik objek. Nah di sini kita pilih yang convert to curve ya, nanti Anda tahu perbedaannya ya. Setelah di convert to curve, ini tidak bisa dirubah teksnya ya. Kalau Anda masih bingung, saya ulangi lagi ya, ini saya batalkan. Ini kalau teks itu kelebihannya bisa diedit, misalkan hurufnya R besar jadi R kecil misalkan ya, atau huruf yang lain aja. Nah ini masih bisa ya. Tapi kalau sudah jadi ini curve, ini nanti tidak bisa ya. Itu Anda pikirkan terlebih dahulu sebelum mengganti curve ya. Dipastikan R nya itu sudah fontnya pas itu ya. Kita ulangi lagi, kita kasih warna putih, kemudian ini klik objek, kemudian klik convert to curve. Nah di sini walaupun kita klik teks ini ya tidak bisa diganti karena dia sudah berganti menjadi curve ya, kurva ya, seperti objek-objek lingkaran atau apa nih, persegi tadi ya. Nah kalau sudah di sini nanti kita akan bisa menebalkan ya. Kita klik yang ini, namanya bukan hairline ya, ini namanya bukan hairline, namanya outline width. Kebetulan aja yang atas ini namanya hairline gitu ya. Nah kita pilih yang sama dengan tadi, ketebalan ya 8 ya. Nah kita tipiskan ini, kita cek dulu pas apa tidak. Oh iya. Nah ini jadi kalau teks itu tepinya kurang bisa ditebalkan, harus di curve dulu baru bisa ditebalkan. Nah gitu ya. Ini logonya sudah jadi ya. Ini sederhana, ini bisa Anda variasi, misalkan diginikan, dimiringkan ya. Ini variasi tambahan, terus dikasih warna-warna yang lain ya, misalkan putih atau warna-warna ya selera Anda ya, itu atau oranye. Ini sudah jadi gitu ya. Itu latihan membuat logo sederhana. Tutorial yang lain mungkin sudah mengajari membuat logo yang untuk membuat stempel ya. Nanti untuk ke depan kita akan coba membuat tutorial yang lain. Silahkan Anda simak channel saya ya. Itu materi tutorial untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat.
materinya ada 3 ya. Itu nanti Anda ulang-ulang lagi sampai Anda bisa. Ini dasarnya ya, kita tidak tergesa-gesa, tidak langsung membuat sebuah proyek. Nanti kalau membuat sebuah proyek ya berarti bisa tutorialnya bisa jam-jaman, lama banget ya. Ini kita bahas dasarnya terlebih dahulu ya. Ini tadi cara membuat gambar yaitu, kemudian yang kedua adalah edit gambar, yang ketiga mencoba untuk membuat logo ya. Ini sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, kemudian jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan menggunakan masker kalau keluar rumah, sering-sering cuci tangan menggunakan sabun. Jangan lupa untuk ya like, share, and subscribe video dan channel dari saya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam tutorial-tutorial yang lainnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.